semuanya. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentang global supply chains dan juga global value chains. Dimana ini mungkin teman-teman sendiri tahu dunia ini bekerja dalam aspek kapitalisme modern, dan of course dalam beberapa perusahaan-perusahaan besar pasti akan ada penggunaan global supply chains dan juga global value chains. Dan mungkin salah satu contoh atau studi kasus yang bisa kita gunakan untuk memperdalam dan memahami lebih lanjut bagaimana cara kerja global supply dan juga value chains ini, kita bisa ngambil salah satu contohnya, yaitu perusahaan Nintendo Switch. Basically everyone knows kalau misalnya Nintendo Switch itu made in Japan, came from Japan, dan emang Nintendo Switch itu sendiri memang perusahaan milik Jepang. Tetapi untuk pekerjaannya, untuk perakitan dan segala macam itu juga melibatkan negara-negara lain, dan ini yang disebut dengan global supply chains. Nah, mungkin contohnya itu sendiri kayak untuk desain dan juga developmentnya itu emang dilakukan di Jepang, tetapi untuk perakitan biasanya itu dilakukan di Tiongkok. Terus untuk chip dan juga LCD itu biasanya came from Taiwan dan juga Korea Selatan. Terus juga untuk seperti negara-negara seperti Indonesia, Kongo, dan juga Chili itu merupakan negara supply, negara pemasok barang-barang mentah seperti nikel, terus juga ada kobalt dan juga tembaga yang dimana memang digunakan sebagai bahan mentah untuk perakitan dan juga pembuatan Nintendo Switch itu sendiri, pembuatan konsolnya. Dan mungkin untuk marketingnya itu sendiri itu biasanya dipasarkan ke negara-negara besar seperti USA dan juga Jepang itu sendiri of course, dan juga Eropa. Nah, itu mungkin salah satu contoh bagaimana adanya global supply chains atau juga global value chains yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar, dan contohnya Nintendo Switch itu sendiri. Dan mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman aku, Shaula. Silakan. Terkait penjelasan Mifa tadi terkait latar belakang Nintendo Switch dan sedikit terkait global supply chains dan global value chains, maka di sini kita bakal ngebahas lebih dalam terkait global supply chains, di mana global supply chain merupakan rantai pemasukan global untuk mencapai sesuatu atau untuk menciptakan sesuatu. Konsep ini menggambarkan proses produksi yang melibatkan banyak negara untuk mencapai efisiensi tertinggi dari suatu produk. Nah, dalam rantai pemasakan Nintendo Switch ada beberapa negara yang berkontribusi dalam pembuatan Nintendo ini. Yang pertama ada Jepang. Jepang merupakan utama dari global supply chain ini karena Jepang merupakan pengurus desain, pembuat ide, dan pembuat riset dari Nintendo Switch ini. Kemudian ada Taiwan dan juga Korea Selatan, di mana kedua negara ini itu menyediakan komponen-komponen dalam pembuatan elektronik penting untuk Nintendo Switch ini. Kemudian ada Tiongkok dan juga negara-negara lainnya seperti Indonesia dan Kongo. Pertama akan Tiongkok yang bakal dijelasin. Tiongkok menjadi lokasi praktik utama karena biaya tenaga kerjanya itu jauh lebih murah dibandingkan negara-negara seperti Korea dan juga Jepang, di mana Tiongkok ini menjadi tempat perakitan dari pembuatan Nintendo Switch. Kemudian ada negara seperti Indonesia dan juga Kongo, di mana negara ini menyediakan bahan mentah untuk baterai dan juga sirkuit dari Nintendo tersebut. Sekilas mungkin ini tuh kayak efisiensi dan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Namun di sisi lain, sistem ini tuh menunjukkan ketimpangan ekonomi global yang sangat jelas, di mana negara-negara seperti Jepang, Taiwan yang merupakan negara-negara maju itu memiliki keuntungan yang lebih besar dalam pembuatan Nintendo ini. Jepang pasti memiliki keuntungan yang besar dibandingkan dengan Tiongkok ataupun Indonesia. Nah, negara maju mengendalikan desain dan juga nilai dari teknologi yang tinggi. Mereka memiliki pemasokan dari negara-negara seperti Indonesia dan Kongo, tapi mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Hal ini tentu memperlihatkan ketimpangan ekonomi global yang sangat signifikan. Dan dari sini juga kita bisa melihat bagaimana kapitalisme global menata hubungan ekonomi dunia secara hierarki dan juga eksploitatif. Oke, mungkin itu aja penjelasan terkait global supply chains dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan kepada Ajis. Terima
Makasih. Selanjutnya, mari kita lihat dari sisi global value chain, yaitu bagaimana nilai ekonomi dari suatu produk dibagi sepanjang proses produksinya. Dalam kasus Nintendo Switch, nilai tertinggi justru tidak berada di negara tempat produk itu dirakit. Nintendo di Jepang memperoleh bagian keuntungan terbesar karena menguasai hak cipta, desain, serta intellectual property. Negara seperti Taiwan dan Korea Selatan mendapat nilai sedang dari produksi chip dan layar. Tiongkok yang menjadi perakit utama hanya menerima margin kecil sekitar 2 hingga 5%. Sementara itu, negara penyuplai bahan mentah seperti Indonesia atau Kongo menerima nilai paling rendah, padahal mereka menanggung dampak lingkungan yang sosial paling berat. Artinya, dalam rantai nilai global, nilai tambah bukan ditentukan oleh kerja fisik, tetapi oleh kontrol atas teknologi, modal, dan pengetahuan. Teori kapitalisme global menjelaskan fenomena yang disampaikan oleh beberapa teman saya tadi, bahwa cara kerja ekonomi dunia itu negara-negara saling memiliki hubungan satu sama lain, tetapi tidak semuanya memiliki keuntungan yang sama. Kalau menurut Immanuel Wallerstein, dia membagi dunia menjadi 3 bagian. Yang pertama ada core, yaitu negara-negara inti seperti Amerika Serikat dan juga Jepang, di mana negara ini tuh menguasai teknologi dan juga inovasi serta memiliki modal yang besar. Kemudian ada negara semi periferi seperti Korea Selatan, kemudian Tiongkok dan juga Taiwan. Nah, negara-negara mereka ini itu menjadi negara sebagai produsen ataupun sebagai perakit. Kemudian ada negara periferi seperti Indonesia, Chili, dan juga Kongo, di mana negara-negara ini hanya menyediakan barang-barang mentah atau bahan-bahan mentah dari hasil pertambangan ataupun pertanian. Nah, pembagian ini tuh menunjukkan bahwa sistem ekonomi global itu dirakit atau dibuat sedemikian rupa sehingga yang kaya semakin kaya dan negara-negara miskin semakin bergantung kepada negara-negara yang kaya. Nah, hal ini yang menjadi ketimpangan global. Sementara David Harvey menjelaskan hal serupa lewat konsep accumulation by dispossession, yaitu kekayaan dikumpulkan dengan cara merampas milik negara lain, seperti misalnya negara Amerika Serikat dan juga negara Jepang. Dalam kasus Nintendo ini, mereka itu mendapat keuntungan yang sangat besar dari hasil penjualan konsol dan juga game. Sementara negara-negara berkembang yang menyumbang bahan-bahan mentah hanya mendapatkan sedikit sekali keuntungan, bahkan mereka tidak memiliki keseimbangan dalam tenaga kerja. Nah, nilai ekonomi mengalir ke negara-negara yang besar ataupun maju, sementara negara-negara berkembang itu banyak sekali kehilangan akses dan juga kendali atas sumber daya yang mereka miliki. Jadi, dalam konteks Nintendo Switch menunjukkan 2 hal penting. Yang pertama, global supply chain dan global value chain memang membuat produksi lebih murah dan efisien. Namun, hal ini justru menimbulkan ketimpangan global yang semakin mendalam, karena negara-negara pinggiran akan semakin bergantung kepada perusahaan besar di negara inti, dan mereka hanya mendapatkan dampak sosial dan dampak lingkungan. Bahkan, dalam sektor hiburan digital sekalipun, logika kapitalisme tetap sama. Keuntungan dimaksimalkan, biaya produksi semakin ditekan, dan keuntungan hanya dimiliki oleh segelintir perusahaan global. Jadi, di balik keseruan bermain Nintendo Switch tersimpan realitas pahit dari sistem kapitalisme global yang mengatur bagaimana sih nilai tenaga dan sumber daya mengalir di dunia sekarang. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan ini dapat membantu kita memahami bahwa globalisasi itu bukan hanya soal kerjasama antar negara, tetapi juga tentang siapa yang benar-benar diuntungkan dari sistem tersebut.